أشهد أن محمد رسول الله. Pas naruh, kejadian yang sama 3 bulan yang lalu terjadi. Tiba-tiba pandangannya beliau disingkap. Set, diperlihatkan taman-taman surga yang sangat indah, luas, hijau, luar biasa. Ya. Kemudian bau yang dirasakan tuh bau yang sangat wangi. Kemudian Allah singkap lagi seperti biasa. Set, tambah bertanya-tanya saya Abdullah, "Loh kok tak alami lagi?" Sebaliknya, orang yang kemudian bisa memuliakan ulama, takzim, khidmat sama ulama, ya, menyelesaikan urusannya para ulama, ya, membuka lebar jalan orang datang ke majelis ilmu, meringankan urusan-urusan majelis ilmu seperti ini, ada tanda husnul khotimahnya di dalam dirinya. Kalau saya boleh cerita, ada satu pengalaman ini. Pengalaman yang diceritakan oleh guru kami. Guru kami punya guru. Kami punya guru kami punya guru. Gurunya guru kami ini orang Suriah. Di Suriah itu, di ibu kotanya, Damaskus. Ya, di Damaskus itu ada satu masjid besar namanya Jami' Damaskus. Masjid Jami' Damaskus. Di masjid itu ada ulama besarnya namanya Syekh Abdul Aziz Al-Haffar. Syekh Abdul Aziz ini gurunya guru kami. Syekh Abdul Aziz Al-Haffar ini namanya memang Abdul Aziz Al-Haffar. Al-Haffar itu artinya tukang gali kubur. Loh, kok namanya kok unik, Ustaz? Tukang gali kubur. Karena dulu beliau ini kerjaannya gali kubur. Sebelum jadi ulama, beliau ini profesinya gali kubur. Ada ceritanya, gimana ceritanya beliau jadi ulama. Ya, ini akan nyambung pada pembahasan kita. Jadi beliau ini satu hari ketika masih jadi tukang gali kubur, dapat pesanan gali kubur. Dapat pesanan karena ada yang jenazah yang mau dimakamkan. Kemudian beliau gali kuburnya dengan kawannya. Kemudian setelah digali, sore harinya jenazah datang bersama rombongan. Kemudian jenazah diturunkan. Nah, tukang gali kubur itu tugasnya nggak hanya gali saja, dia memastikan bahwa jenazahnya itu betul-betul pas tempatnya, di liang lahatnya. Nah, beliau turun di liang kubur itu bersama beberapa keluarganya, menerima jenazah, kemudian meletakkan di lahatnya. Pas beliau merunduk, Syekh Abdul Aziz ini bercerita, ketika saya merunduk, meletakkan jenazah pada tempatnya, tiba-tiba Allah menyingkap pandangan saya. Tiba-tiba yang ada di depan saya ini bukan kuburan, tapi taman-taman surga yang sangat indah dan luas. Dan baunya berubah. Baunya menjadi bau yang sangat wangi semerbak. Sampai akhirnya sepersekian detik kemudian Allah menyingkap lagi. Pandangan saya menjadi seperti biasa. Karena saya melihat itu dengan keadaan sadar, maka saya betul-betul tercengang. Apa yang baru saja saya lihat ini? Ini bukan cerita dongeng ini hadirin. Ini kenyataan ini. Cerita ulama ini. Apa yang baru saja saya lihat? Di dalam kuburan ada pemandangan indah sekali, baunya harum, semerbak mewangi. Akhirnya Syekh Abdul Aziz ini keluar sambil bertanya-tanya, menyelesaikan pemakaman sambil bertanya-tanya, siapa nih jenazah ini? Akhirnya selesai dimakamkan, rombongan sudah mulai pulang, beliau mendekati salah seorang sanak keluarganya. Tanya, ini sebenarnya siapa? Jenazahnya siapa ini? Jawaban keluarganya, ini jenazahnya seorang ulama. Ya. Ini ulama, ini ahlul ilmi. Ya. Hari-harinya dihabiskan untuk baca buku, nulis, dihabiskan untuk ngisi taklim, sama untuk belajar kepada guru-gurunya. Ahlul ilmi. Dalam hatinya Syekh Abdul Aziz apa? Oh ya pantas kalau ahlul ilmi. Kalau ulama meninggalnya husnul khotimah pantas. Ya sudah. Saya itu pulang rombongan ini. Belum selesai ceritanya. 3 bulan kemudian ada jenazah lagi yang pesan kuburan. Ya, bukan jenazahnya yang pesan kuburan ya. Keluarganya pesan kuburan. Kemudian jenazahnya datang siang hari,
Dimasukkan Syekh Abdul Aziz ini tugasnya sama, nerima, naruh. Pas naruh, kejadian yang sama 3 bulan yang lalu terjadi. Tiba-tiba pandangannya beliau disingkap. Set, diperlihatkan taman-taman surga yang sangat indah, luas, hijau, luar biasa. Ya. Kemudian bau yang dirasakan tuh bau yang sangat wangi. Kemudian Allah singkap lagi seperti biasa. Set, tambah bertanya-tanya Syekh Abdullah, "Loh kok tak alami lagi?" 2 orang yang berbeda, pengalaman yang sama. Kemudian akhirnya Syekh Abdul Aziz keluar, dalam hati beliau ini mesti juga ulama ini. Selesai dikuburkan, Syekh Abdul Aziz penasaran, Pak, tanya. Tanya kepada siapa? Tanya kepada saudaranya, ya, keluarganya. Ini jenazahnya siapa? Jenazahnya ulama enggak? Ulama katanya. Bukan, ini bukan ulama. Saudara kami ini bukan ulama. Terus siapa kalau bukan ulama? Dalam hatinya bertanya-tanya. Akhirnya keluarganya jawab, "Kamu masih ingat enggak? Kamu dulu sudah berapa lama di sini? Kamu masih ingat enggak? 3 bulan yang lalu ada jenazah yang dikuburkan di sini. Itu adiknya orang ini. Ini kakaknya." Loh, adiknya ulama, masa kakaknya enggak ulama? Bukan, kakaknya bukan ulama. Kakaknya bahkan enggak bisa baca kitab. Kakaknya enggak pernah hadir di majelis ilmu. Loh. Terus diceritakan sama Syekh Abdul Aziz. Apa yang aku alami, ya, pada orang yang pertama, aku alami pada orang yang kedua ini. Kemudian orang ini berkata, memang kakaknya bukan ulama. Tapi, kata beliau, kata keluarga ini, tapi semua aktivitas adiknya, yang nyekolahkan adiknya, yang belikan kitab adiknya, yang memudahkan urusan adiknya, kakaknya ini. Yang membiayai semuanya kakaknya. Kakaknya pengusaha. Yang support adiknya untuk belajar. Yang ngajar adiknya hanya fokus ngajar sama belajar ilmu toh. Ya, semuanya yang nyiapkan kakaknya. Rumahnya apanya yang nyiapkan kakaknya. Kemudian dalam hatinya Syekh Abdul Aziz bilang, pantas kalau orang ini juga mendapatkan apa yang didapatkan para ulama. Kenapa? Karena orang ini memuliakan ulama, memuliakan majelis ilmu. Maka semenjak itu Syekh Abdul Aziz banting setir hari. Pensiun dari kerjaannya gali kubur, datang ke Masjid Jami' Damaskus, berguru kepada para ulama, sampai kemudian beliau bermulazamah bertahun-tahun dengan para ulama, sampai menjadi guru besar dan ulama besar di Damaskus. Ya. Hanya lantaran apa? Lantaran beliau menyimpulkan semua orang yang berkaitan dengan ilmu dan ulama, itu pasti Allah muliakan dunia dan akhirat. Ya. Maka salah satu tanda husnul khotimah itu ya berinteraksi dengan ilmu dan ulama, khidmat sama mereka, mengadakan majelis ilmu, ya, menghormati, memuliakan mereka. Kata Rasulullah apa? Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatahli. Jadilah kamu seorang ulama. Kalau tidak mampu jadi ulama, jadilah muridnya ulama. Datang ke majelis ilmu. Kalau tidak mampu juga datang ke majelis ilmu, jadi muta'alim enggak mampu, jadilah pendengar ilmu, mustami'an. Sesibuk apapun kita tetap dengerin dawuhnya ulama, tetap dengerin ilmunya ulama. Ya, dan apalagi hari ini gampang kan dengarkan ilmu itu. Kalau dengarkan saja tidak kober, au muhibban, jadilah pecinta ulama, kata Rasulullah. Cinta ulama itu ya, kalau tidak bisa hadir ke majelis ilmu ya, yang nyiapkan nasi kucingnya, ya, yang nyiapkan air mineralnya, yang jereng karpetnya, yang nyiapkan tempatnya. Yang penting tetap menyokong, berkontribusi dalam urusan ilmu. Wala takun khamisan fatahli. Jangan kamu jadi orang yang kelima, niscaya kamu akan binasa, kata Rasulullah. Jadi pilihannya 4 saja. Ulama, muridnya ulama, tetap mendengarkan ulama, atau mencintai ulama. Ambil salah satunya, karena itu tanda husnul khotimah. Sudah terlalu banyak ceritanya, dan sudah terlalu banyak saksinya yang melihat orang-orang yang berkhidmat untuk ulama dan majelis ilmu, insya Allah husnul khotimah.